Assalamualaikum semuanya. Balik lagi di Belajar Bersama Zarina. Sebelum itu, yuk subscribe dulu, like, dan komen. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Walaupun tadi di opening sudah ada ucapan Assalamualaikum, tapi nggak afdol aja sih pembukaan nggak ada ucapan salamnya. Oke, di sini saya Zarin. Biar kerasa deketnya pakai aku aja nggak sih? Nggak apa-apa ya? Oke, di sini aku akan menceritakan pengalaman luar biasa atau pengalaman yang menurut aku terkesan ya di diriku sendiri. Itu adalah pengalaman yang aku mencoba keluar dari zona nyamanku atau ketakutanku, yaitu ini cerita awalnya. Waktu akhir tahun 2023 itu kan aku daftar di UINHAS Jember sebagai calon mahasiswa. Nah, pertama kali berangkat dari Bali ke Jember sebagai calon mahasiswa UINHAS Jember itu menggunakan kereta api. Aku naik kereta api bareng temanku sih. Itu karena aku ngirim berkas untuk persyaratan aku diterima di UINHAS Jember sebagai calon mahasiswa. Nah, setelah itu yang benar-benar menetap di Jember, memulai kehidupan anak rantauan nggak tuh? Tuh aku diantar sama bapakku, ayah, menggunakan mobil karena banyak banget bawaannya, perintilannya. Wajar ya, kan mahasiswa baru. Jadi apa aja dibawa. Walaupun itu nggak perlu, tapi pikirnya perlu sih. Nah, jadi bawa mobil, diantar sampai ke tempat menginap atau tempat berlindung di pondok. Nah, itu di pondok mahasiswa ya. Awalnya aku menetap di Jember itu. Setelah itu singkat cerita liburan semester ganjil, liburan semester genap, itu aku pulang ke Balinya itu pakai kereta api. Nah, di situ tuh aku ngerasa bosan gitu. Naik kereta api nggak ada tantangannya gitu. Pengen naik sepeda motor sendiri. Nah, ini clue-nya ya. Pengen naik sepeda motor sendiri, tapi kok takut ya. Karena kan jaraknya lumayan jauh ya, 3 jaman sampai 4 jaman. Dari mulai Ketapang, Banyuwangi sampai Jember. Itu sekitar segitu. Sekitar 3 sampai 4 jam. Itu tuh aku ngerasa takut, ngerasa kayak takut grogi gitu di perjalanan yang segitu jauhnya sendiri naik sepeda motor ya kan. Tapi aku juga pengen nantang ketakutanku itu gitu, kayak keraguanku itu. Aku aslinya bisa gitu, tapi terkalahkan oleh pikiranku yang takut nih, nggak bisa nih kayak gitu. Nah, setelah liburan Idul Fitri semester 2 kalau nggak salah itu aku coba sih nantang diriku. Nah, itu aku coba nanya sama bapak, boleh nggak naik sepeda motor sendiri gitu. Awalnya sih nggak boleh, kan wajar ya, aku anak perempuan sendiri juga, jadi kan khawatir kan pastinya ngelepas anak perempuan pertama kalinya naik sepeda motor dalam waktu tempuh 3-4 jam. Itu kayaknya ya hal yang baru dirasakan sama bapakku. Jadi setelah berkali-kali penawaran akhirnya dibolehin. Karena apa? Masih ada temennya guys, teman-teman semua masih ada teman barengannya buat perjalanan dari Bali ke Jember. Walaupun itu sih pertama kali ya, first time aku memang itu mengendari sepeda motor sendiri. Itu benar ya, tapi yang nggak benar-benar sendiri di perjalanan, di jalan itu enggak, masih ada barengannya gitu. Tapi mereka
ngendarain di motor sendiri gitu. Setelah ini lebih kayak perjalanan yang benar-benar aku nyetir motor sendiri, nggak ada barengannya di jalan. Kalau yang awal kan temen ya, ada barengannya lah. Tapi aku sendiri gitu. Tapi yang pengalaman ini yang bikin aku terkesan sih ya. Bikin aku terkesan karena ya aku nyetir sendiri, ada barengannya, bener-bener sendiri dari Jember ke Bali, Bali ke Jember. Itu waktu pulangan semester 3. Soalnya ya mau sama siapa lagi pulang. Teman-temanku udah pada pulang duluan karena aku masih di pondok kan. Jadi kan itu juga pas waktu pulang semester 3 itu kan pondokku itu ngadain ziarah wali 5. Jadi itu pulangnya agak terakhiran gitu. Jadi teman-teman yang dari Bali semua itu sudah pada pulang duluan. Ya aku tinggal sendiri kan. Sudahlah, mau gimana lagi kan? Kalau mesen tiket kereta juga udah pada habis. Mungkin ada sih, cuman yang harganya agak mahal. Ya udahlah, mau pulang kalau semisal aku tetap naik kereta, ya sepeda motornya gimana? Nggak ada yang ngurus. Jadi ya mau nggak mau, berani nggak berani, harus tetap naik sepeda motor. Dari situ sih, itu pengalaman yang ini sih, poinnya, pengalaman yang membuat aku keluar dari zona nyamanku, berkesan bagi aku, itu adalah menyetir sepeda motor sendiri di jalan dalam waktu tempuh 3-4 jam, sendiri, benar sendiri. Nggak ada teman barengnya. Tuh. Nah, yang bikin aku takut tadi di awal cerita, yang bikin aku takut selama perjalanan itu, yang paling bikin aku takut itu perjalanan waktu masuk ke Gunung Gumitir. Aku kasih tahu ke kalian ya, atau kalian bisa search di Google gambar Gunung Gumitir, jalan Gunung Gumitir, itu nggak ada sama sekali yang namanya jalan itu lurus, itu nggak ada. Jalan itu pasti di sana tikungan semua isinya, tikungan semua, nggak ada lurus-lurusnya jalan itu. Dan di situ tuh ya jalan utama mau ke Banyuwangi, mau ke Bali, itu jalan utama gitu. Jadi ya campur sama mobil pribadi, pick up, travel, truk, bis yang gede-gede itu sih yang bikin aku paling takut perjalanan dari Bali ke Jember. Jalan Gunung Gumitir itu. Tapi yaitu aku ingin menantang ketakutanku. Akhirnya bisa teman-teman, sumpah bisa aku ngelewatin Gunung Gumitir itu. Ya walaupun pertama kali ya grogi kan, sendiri lagi kan ya. Nah, di sini ada cerita yang minusnya motoran sendirian, nggak ada teman barengnya. Ini aku ceritain ya. Awal waktu perjalanan dari pondok itu aku tahu kalau plat belakang sepeda motor aku itu copot satu bautnya. Jadi posisi plat motornya tuh gini, ke samping gini, yang sebelah kiri ini copot, yang sebelah kanan ini masih nyantol kuat banget. Aku udah nyoba buat buka itu gak bisa. Ya sudahlah, pikirku masih aman kan, karena yang posisi sebelah kanan itu masih banget bautnya. Ya udahlah, berangkat aja gitu. Sampai perjalanan awalnya dideketin sama mobil travel. Aku gini, kenapa ini kok mobil travel deket-deket ya di sepeda motorku gitu. Ternyata mbaknya ngingetin atau tahu kalau plat yang belakang itu mau jatuh. Mbak, platnya mau jatuh gitu. Oh iya gitu. Terus waktu setelah jarak berapa meter lagi ada ibu-ibu ngingetin lagi, Mbak, plat motornya mau jatuh. Oh enggak Bu gitu. Aku tuh jawab kayak gitu
karena ya memang aku tahu sebelumnya, karena platku tuh jatuh tuh aku tahu. Sampai di Gunung Gumitir itu 2 orang mas-mas ngingetin lagi. Habisnya gitu mau keluar dari Gunung Gumitir mas-mas lagi. Setelah itu sudah keluar Gunung Gumitir di Kalibaru kalau nggak salah, itu diingetin bapak-bapak lagi. Di situ aku capek. Tapi ya bukannya capek gimana ya, capek jawabnya gitu. Ya aku tahu mau jatuh itu tahu, copot gitu loh maksudnya tuh aku tahu. Tapi ya gimana lagi, perempuan sendirian. Ini minusnya. Kalau semisal motoran sendirian tuh gak enaknya gini, waktu ada kendala-kendala tuh ya sendiri harus memperbaikinya itu. Bengkel lah. Tuh ini minusnya. Motoran sendirian tuh gak enaknya ini. Nah, tapi aku tuh juga maksudnya ya tahu gitu kebaikannya mereka gitu loh, ngingetin sesama jalan, sesama pengendara kendaraan di jalan itu. Aku approve banget sih, maksudnya ternyata masih banyak orang yang baik gitu di jalanan gitu kan. Pasti pernah denger kalau di jalanan itu jangan bawa emosi gitu, jangan bawa emosi karena kan jalanan panas, capek ya kan? Setelah itu, setelah diingetin berapa orang ya? 7. Iya. Sampai aku hitung ya. Sampai aku hitung apa? Orang yang ngingetin atau ngasih tahu kalau nomor itu jatuh 7 orang. Saya melipir bentar, pikirku mau aku copot aja gitu, aku paksa copot. Aku gak ngeh ya awalnya, ada bapak-bapak di seberang jalan waktu aku melipir itu. Aku gak ngeh. Pas waktu aku ngecek-ngecek plat ya di pedal itu, bapaknya itu nanya, kenapa Nduk gitu. Oh ini Pak, plat saya copot 1 gitu. Oh coba lihat gitu, bapaknya. Saya dilihat, oh coba sebentar ya Mbak, saya bawakan buat sama obeng gitu. Oh iya Pak gitu. Terus kembali lagi dibenerin. Terus itu maka aku bilang kasih lah ya pastinya. Ya Pak gitu, udah bantu. Oh iya, hati-hati. Terus habis gitu aku ngelanjutin perjalanannya. Selama perjalanan setelah dibantuin bapak-bapak itu udah berdamai ya kayak ya Allah, ternyata banyak banget orang baik di sekitar kita gitu. Kita sadari gitu. Pertolonganmu juga, pertolongan Allah tuh juga menyertai aku gitu. Jadi aku kayak ya bersyukur banget dikelilingi orang-orang baik. Terus ya dibantu Allah gitu. Ya dengan hadirnya bapaknya itu jadi perjalananku bisa lanjut lagi kan. Setelah itu nyampe di Bali, terus singkat cerita, ini setelah liburan semester 3, aku balik ke Jember lagi pakai sepeda motor sendirian lagi nih, teman-teman. Di sini aku ngasih clue lagi, bukan ngasih clue lagi sih, kayak ada pengalaman berkesan bagi aku lagi selain sepeda motor, tapi nanti ya setelah ini. Jadi pas waktu liburan semester 3 sebelum balik lagi ke Jember itu berdoa supaya nggak ada kendala-kendala kayak kemarin dan yang lainnya. Yang plat copot itu mudah-mudahan perjalanan besok waktu kembali lagi semester 4 itu jangan ada ya Allah gitu. Sudah wes itu. Pas waktu mau berangkat masuk kapal ini, markirin sepeda motor. Tahu teman-teman, kesenggol platnya sama kakiku waktu markir. Kesenggol cetak. Copot lagi. Awalnya sudah berdoa kalau jangan copot lagi platnya ini atau kendala-kendala lain lagi jangan sampai ada. Taunya copot lagi platnya teman-teman.
Sudahlah, aku naik ke tempat penumpang. Setelah itu nyampe, setiap perjalanan menuju ke genteng. Kenapa kok genteng dulu? Ya, tahu kan teman-teman, alatnya copot, jadi aku minta bantuan sama saudaraku. Itu selama perjalanan mau ke genteng itu, aku selalu berdoa dalam hati, ya Allah, jangan sampai copot kayak kemarin, kayak ketoro gitu loh, kayak miringnya gitu. Pas waktu mau deket ke rumah saudara, itu ada bapak-bapak ngendarain mobil, ngingetin aku, ngasih tahu kalau plat aku itu copot. Mbak, platnya copot. Oh, nggih Pak, gitu. Langsung cepet-cepet aku mampir ke saudaraku, dibenerin. Setelah dibenerin, aku langsung OTW ke Jember. Nah, waktu di Jember itu, ini nih, pengalaman lain yang bagiku berkesan selain bermotor sendiri itu adalah ngekos sendiri, teman-teman. Ketawa ya, karena ini hal yang menantang atau ya menantang ketakutanku, tidur sendiri di kamar dan jauh dari orang tua. Kan awalnya kan aku mondok, jadi kan kamar kan bertiga, berdua, banyak kan. Setelah itu nyoba yang sendiri, bener-bener sendiri di kamar. Itu aku buat sebagai pengalaman yang berkesan karena menantang diriku sendiri, ketakutanku. Itu alasannya ya teman-teman. Karena ngekos sendiri itu jadi pengalaman berkesan buat aku. Plusnya ya, kenapa aku milih ngekos karena privasiku kejaga. Aku nguasain kamarku sendiri. Kalau di pondok lagi, privasinya juga gitu. Lalu yang ditutup kan. Tapi kalau minusnya kalau di kos itu harus pintar-pintar jaga diri sendiri dari pergaulan, dari kesehatan. Karena kalau sakit kan ngurus sendiri kan, ngurus badan sendiri kalau sakit. Apa sendirilah pokoknya kalau di kosan. Tapi kalau di pondok kan ada yang ngurus, ya kan? Dari teman kamarnya. Itulah. Cukup sekian. Ini adalah pengalaman kesan bagi diriku, yaitu bermotor sendiri, Jember Bali, jarak tempuh sampai 4 jam dan ngekos sendiri. Cukup sekian. Terima kasih sudah mendengarkan teman-teman. Semoga bermanfaat.